Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Miss Rani. Di sini kita belajar perkembangan teknologi tema 7. Oke. Di sini ada Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, Edo. Masker jika keluar rumah, jaga jarak ya. Jangan keluar rumah ya jika tidak penting. Tema 7, subtema 2, pembelajaran 2, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi produksi pangan. Miss akan menjelaskan satu persatu. Jangan lupa dicatat ya. Di sini ada cerita tentang Dayu, Siti, dan Lani dan kawan-kawan. Oke, kita dengar ceritanya. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Syarif. Pak Syarif memiliki kolam ikan bandeng. Pak Syarif juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Syarif membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Jadi mereka datang ke rumah Pak Syarif untuk melihat proses pengolahan, baik yang kemasan biasa maupun paketan yang lebih awet. Di sini bagaimana cara bandeng presto dibuat. Oke, kita simak lagi. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan lunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto dan dapat dikunci rapat, lalu ikan akan matang secara merata. Terus setelah bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik, biasanya ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, sudah tahu kan caranya bagaimana? Setelah kita tahu bagaimana cara bandeng presto, di sini kita harus melengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Nah, kalian harus menuliskan apa-apa saja informasi yang sudah dituangkan di dalam cerita tadi. Oke. Informasi pertama, bandeng presto dimasak menggunakan berdasarkan dari cerita tentang bandeng presto. Informasi kedua, panci presto akan membuatkan menjadi. Informasi ketiga, teks bandeng presto menceritakan tentang
bagaimana cara mengemas bandeng presto. Dicatat di buku latihan ya. Ayo mencoba. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Jadi kita harus tahu cara-cara berenang ya sebelum kita berenang supaya aman. Mohon maaf ya, kurang jelas tulisannya, tetapi Miss akan membacakannya. Ayo mengamati. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda tergantung dari orangnya. Kalian bagaimana cara menikmati buah-buahannya? Nah, halaman berikutnya kita melihat kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanannya yang dibawa oleh Udin dan teman-teman. Ada bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Di situ ada gambar ayam KFC, sosis, apel, ada kornet rasa sapi, ada roti, dan ada susu. Ini merupakan pengolahan teknologi pangan ya, berdasarkan dari tema 7 kita dan subtema 1 kita ini ya. Perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Berdasarkan dari cerita dan makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman, di sini coba kalian tuliskan berdasarkan gambar sebelumnya. Tuliskan daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di sebelah atau di atas. Terus kalian makanan apa yang paling kalian sukain bagian dari situ atau makanan yang lain. Tuliskan sebanyak 5 ya makanan kesukaan kalian. Sekarang tanyakanlah makanan kesukaan teman atau gurumu. Wawancarai 3 orang teman dan 2 orang guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Setelah melakukan wawancara pada teman dan gurumu, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Untuk 5 nama ya dan makanan yang paling disukainya kalian tulis. Contohnya seperti teman kalian suka roti atau sosis, tulis itu misalnya namanya Gibran atau Quinza atau Alza, tulis makanan kesukaannya ya, seperti roti, pizza,
selesai mewawancarain, coba apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Diskusikan bersama temanmu, kemudian lingkarin jawaban yang paling tepat di bawah ini. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarmu ternyata sama, berbeda. Ini berarti setiap orang-orang memiliki kebiasaan yang berbeda atau sama. Terus setiap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengalaman Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, jadi setiap orang itu berbeda ya apa kesukaannya. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika teman memiliki kesukaan yang berbeda dari dirimu, apa yang akan kamu lakukan? Bukan hanya temanmu saja yang berbeda kesukaannya makanan, di keluarga juga gitu kan, berbagai macam kesukaan makanannya. Oke, sekian, terima kasih. Sampai di sini dulu.